Jaga prokes. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 164. Mantan istri menikah lagi. Yoga termasuk konglomerat generasi kedua di Indonesia. Pada dasarnya, Yoga bisa mendapatkan semua selebriti di dunia hiburan, kecuali beberapa wanita yang memiliki latar belakang khusus atau wanita berprinsip. Beberapa selebriti jelas menetapkan harga tertentu, sementara beberapa selebriti tidak perlu dibayar sepeser pun karena artis-artis wanita juga ingin menikah dengan keluarga konglomerat. Sementara, si Maggie ini berasal dari keluarga biasa. Tetapi, karena tiba-tiba acara yang dibintanginya meledak, dia menjadi idola begitu banyak pria dan wanita. Setelah menjadi terkenal, Maggie masuk ke radar para tuan muda konglomerat kaya seperti Yoga. Setelah diperkenalkan oleh seseorang, dia pun semakin sukses. Sebenarnya, para selebriti suka berpacaran dengan konglomerat generasi kedua atau bahkan menghabiskan cinta satu malam. Itu semua mereka lakukan tidak hanya semata-mata karena uang, karena mereka sendiri juga bisa menghasilkan banyak uang. Sebagian besar selebriti, terutama para idola wanita, tidak bisa berpacaran dengan mudah karena beberapa agensi memiliki peraturan perusahaan yang tidak memperbolehkan mereka berpacaran. Tetapi, setiap orang perlu berpacaran. Mereka berada di usia 20-an, tahun-tahun terbaik dalam hidup. Siapa yang ingin menghabiskannya hanya untuk bekerja? Namun, jika mereka ingin menjalin hubungan, mereka harus menyembunyikannya. Selain itu, berpacaran dengan orang biasa akan lebih beresiko. Bagaimana jika pria biasa itu ingin pamer atau mencari keuntungan dengan mengekspos hubungan mereka? Karena itu, memilih konglomerat generasi kedua adalah cara yang paling aman bagi para selebriti. Para konglomerat ini juga mementingkan reputasi mereka. Jadi, meskipun berpacaran dengan seorang selebriti, mereka juga tidak akan memamerkannya pada siapapun. Pukul 7 pagi, Sean sudah mandi dan membuat sarapan. Dia menepuk-nepuk Cynthia yang masih tidur dan berkata, "Sayang, sudah jam 7. Kamu sudah harus berangkat kerja." Sean tidak tahu bahwa sama sekali tidak ada tempat kerja yang bisa Cynthia datangi. Cynthia membuka matanya dan berkata, "Aku tidak enak badan. Jadi aku tidak kerja hari ini." Sean menyentuh dahi Cynthia, tapi tidak merasakan panas di dahinya. Hanya saja, Sean memang bisa melihat Cynthia benar-benar kelelahan. "Cynthia, ada apa denganmu? Apa perlu aku antar ke rumah sakit untuk diperiksa?" tanya Sean. Cynthia menggelengkan kepalanya. "Aku akan tidur sebentar lagi. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Berangkatlah bekerja saha." Sejak tinggal bersama Cynthia, ini pertama kalinya Sean melihat Cynthia sakit. Melihat betapa tidak nyamannya Cynthia, bagaimana bisa Sean merasa tenang membiarkannya sendirian di rumah? Pekerjaan Sean sebagai kurir hanya menghasilkan 4 juta per bulan. Di tempat seperti Banten, gaji sebesar itu adalah gaji yang pas-pasan dan tidak dapat membeli apa-apa. Pada dasarnya, Sean juga bukan orang miskin. Jadi, pergi atau tidak pergi bekerja pun tidak masalah baginya. Akhirnya Sean tidak pergi bekerja dan tetap di rumah untuk menemani Cynthia. Pukul 10 pagi, Sean sedang minum teh di ruang tamu sambil membaca edisi terbaru majalah bisnis Forbes. Tiba-tiba dia mendengar keributan di luar rumah. Mobil-mobil mewah terus berdatangan. Sementara di atas setiap mobil itu terdapat rangkaian bunga. Terutama Mercedes-Benz Big G di paling depan dengan 4 warna bunga yang berbentuk hari. Sean tahu bahwa hari ini adalah hari pernikahan Gianna dan Yoga. Yoga baru saja menjemput Gianna dari Jakarta. "Hah,
Sean tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menghela napas. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa mantan istrinya yang menikah lagi begitu berdekatan dengannya. Awalnya Sean mengira tidak akan melihat semua ini. Meskipun dia ingin berpura-pura tidak tahu, dia tidak bisa menahan diri dan tetap melihat keluar jendela. Dari posisinya, dia bisa melihat situasi di pintu masuk rumah Gianna. Ketika Mercedes-Benz berhenti, Yoga turun dari kursi belakang terlebih dahulu, kemudian menggendong Gianna keluar dari mobil. Seluruh orang yang hadir di sana berseru dan banyak juga yang menyemprotkan pita. Gianna mengenakan gaun pengantin putih bersih dan digendong Yoga sambil tersenyum bahagia. Gianna. Melihat adegan ini, hati Sean tidak bisa menahan perasaannya yang agak bersedih. Sean sangat membenci Gianna, membenci pengkhianatannya, dan tidak mencintainya lagi. Namun, bagaimanapun juga, keduanya telah bersama selama 3 tahun dan belum lama berpisah. Dalam waktu sesingkat itu, Sean belum sepenuhnya melupakan Gianna. Jadi, ketika melihat Gianna menikah dengan pria lain, perasaan Sean masih terasa sangat tidak nyaman. Jelas-jelas sebulan yang lalu dia masih meringkuk di pelukanku, memanggilku suami dengan manja, menciumku setiap pagi, dan minum air lemon yang aku seduh setiap hari. Memikirkan hal-hal ini sekarang sudah seperti terjadi seabad yang lalu. Betapa memabukkannya keindahan masa lalu. Seandainya Sean tidak berpura-pura diusir dari keluarga, Gianna pasti tidak mengenakan gaun pengantin di dalam pelukan Yoga, tetapi masih di sisi Sean. Sayangnya, tidak ada seandainya di dunia ini. Sean mau tidak mau tetap harus melakukan ini. Tepat ketika Sean sedang mengingat-ingat masa lalu, tiba-tiba dia melihat sosok yang dikenalnya dari jendela yang membentang dari lantai ke langit-langit. Cecilia Wicaksono. Cecilia datang rupanya. Dia pasti datang untuk membesuk Cynthia, pikir Sean. Setelah Sean melihat Cecilia, dia segera meletakkan cangkir tehnya dan keluar untuk menyambutnya. Sean melangkah maju dan memanggil Cecilia, Presdir Cecilia. Pada saat ini, Yoga sudah menggendong Gianna ke dalam rumah. Teman-temannya juga sudah ikut masuk ke dalam. Cecilia sedikit terkejut ketika melihat Sean. Oh, Sean rupanya. Sean berkata, apa Presdir Cecilia datang untuk membesuk Cynthia yang sedang tidak enak badan? Kalian memang benar-benar sahabat karib. Tanpa disangka, air wajah Cecilia seketika tampak canggung dan menjawab, Cynthia tidak enak badan. Dia kenapa? Sean langsung penasaran. Kamu tidak tahu. Apa dia tidak meminta cuti padamu? Cuti. Cecilia menebak bahwa Sean tidak tahu apa yang terjadi di sini dan berkata, Sean, Cynthia belum memberitahumu. Ya. Dia tidak lagi bekerja di perusahaan Cecilia Cosmetics kami. Apa? Kenapa? Sean sama sekali tidak paham. Cecilia terlalu malu untuk mengatakan alasannya. Dia menunjuk ke depan dan berkata, begini, kita bicarakan lain kali saja. Aku masih ada urusan. Pada saat itu, Sean melihat Cecilia melangkah maju dan berjalan ke rumah Yoga. Sejak kapan Cecilia mengenal Yoga? Tanda seru. Sean sangat penasaran. Jika Cecilia mengenal Yoga, maka kemarin lusa saat dia datang di malam hari, seharusnya dia akan mengatakan hal ini. Apa jangan-jangan baru kenal? Sean tidak punya waktu untuk memedulikan ini. Sekarang yang paling ingin dia ketahui adalah kondisi Cynthia. Dia pun berlari ke dalam kamar dan membangunkan Cynthia. 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 Panggil Sean. Cynthia. Kamu sudah tidak bekerja di perusahaan Cecilia Cosmetics. Ya. Cynthia yang sudah bangun sejak tadi pun duduk. Lalu bertanya, bagaimana kamu bisa tahu? Sean menjawab, aku baru saja bertemu Cecilia di luar. Dia datang mencariku. Sean menggelengkan kepalanya. Dia datang untuk memberi selamat pada Yoga dan Gianna. Hah. Cynthia tertawa menghina. Benar saja.
Sahabat karib yang ditemui secara kebetulan semacam ini. Semuanya memang hanya berteman untuk keuntungan masing-masing. Cecilia tahu bahwa Yoga ingin memasukkan Cynthia ke daftar hitam di Banten. Tapi dia justru pergi untuk menjilat Yoga. Bagaimanapun, Cynthia juga tidak menyalahkannya karena dunia bisnis memang seperti itu. Sean meletakkan tangannya di bahu lembut Cynthia dan berkata, "Cynthia, ceritakan apa yang terjadi kemarin." Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.